Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galci Nur Zarfani dari NIM 040 jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas F. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai larangan korupsi dan kolusi. Shalawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Kemudian saya akan membacakan hadis tentang larangan menyuap. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu ar-rasyiya wal murtasyiya fil hukmi. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasul bersabda, Allah melaknat penyuap dan yang diberi suap dalam urusan hukum. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pembahasan materi kali ini diawali dengan definisi korupsi. Diartikan sebagai penyelewengan, penggelapan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi maupun orang lain. Istilah korupsi dalam Islam identik dengan rishwah atau rashwah, yang berarti suap atau pemberian sesuatu kepada seseorang karena ada maksud menyuap. Kemudian, istilah kolusi dalam Al-Quran termasuk ta'awun alal al-itsini wa al-udwan, yaitu suatu bentuk kerjasama dalam melakukan kejahatan. Sebagai contoh yaitu kasus seperti seorang oknum pejabat yang mendapat hukuman karena korupsi. Kemudian ia menyogok oknum penegak hukum untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Perbuatan tersebut sangat dilarang dalam Islam dan disepakati oleh para ulama sebagai perbuatan haram. Harta yang diterima dari hasil menyuap tergolong harta yang diperoleh melalui jalan yang batil. Selanjutnya, larangan pejabat untuk menerima hadiah. Mengapa dikatakan seorang pejabat dilarang untuk menerima hadiah? Karena sudah jelas dikatakan dalam hadis Nabi, hal itu merupakan pengkhianatan karena ia berkhianat terhadap jabatan dan kekuasaannya. Dalam Islam, hadiah dianggap salah satu cara untuk merekatkan persaudaraan dan persahabatan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta dari Al-Qurasan, yaitu, saling bersalamlah kamu semua, niscaya akan menghilangkan kedengkian. Saling memberi hadiahlah kamu semua, niscaya akan saling mencintai dan menghilangkan percekcokan. Hadis riwayat Imam Malik. Dan bagi orang yang diberi hadiah, disunahkan untuk menerimanya, meskipun hadiah tersebut kelihatannya hina dan tidak berguna. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan makna hadiah. Di antaranya, yang pertama, ada yang menjadikan hadiah sebagai sarana untuk menguatkan dan menumbuhkan rasa cinta serta kasih sayang. Dan yang kedua, di antara mereka ada juga yang mendefinisikan hadiah ditinjau dari makna aslinya, bahwa hadiah diberikan tanpa adanya motif timbal balik atas sesuatu, sedangkan suap diberikan dengan adanya motif timbal balik atas suatu urusan. Imam An-Nawawi berkata, antara hibah, hadiah, dan sodaqah tatawu mempunyai kesamaan makna, yaitu memberikan sesuatu tanpa ada ganti. Jika hal tersebut murni untuk mendekatkan diri kepada Allah, disebut sodaqah. Jika sesuatu tersebut diberikan kepada seseorang sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan, dan mengharapkan kecintaan orang yang diberi, maka disebut hadiah. Dan jika bukan hadiah, maka bisa disebut dengan hibah. Sebuah tindakan yang dilarang oleh Allah sudah pasti mempunyai pengaruh yang negatif. Ada banyak pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh suap, baik pada individu dan masyarakat, lahir maupun batin. Yang pertama, pegawai yang terbiasa menerima suap, ketika tidak diberi suap atau uang tambahan, maka akan malas dan tidak mau mengerjakan tugasnya. Dan contoh yang kedua, jika terkait urusan birokrasi, misalnya camat atau polisi dalam pengurusan KTP dan SIM, mereka akan mendahulukan siapa yang memberinya suap. Bahkan, dia tidak mau melayani atau mempersulit urusan orang yang tidak memberinya suap. Kemudian, contoh yang ketiga dalam hubungan dengan dunia usaha dapat menaikkan biaya produksi karena biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk urusan birokrasi akan bertambah. Pada akhirnya, konsumen yang akan dirugikan
karena harga barang menjadi mahal. Dan contoh yang terakhir, dalam hubungan dengan kepentingan suatu bangsa, suap akan membuat investor asing tidak mau masuk karena panjangnya perizinan akan mempersulit birokrasi. Bahkan, banyaknya biaya yang akan dikeluarkan untuk mengurus perizinan, ketidakpastian hukum yang ditegakkan oleh negara tersebut. Islam pun memberi rambu-rambu tertentu dalam masalah hadiah, baik yang berkaitan dengan pemberian hadiah maupun penerimaannya. Dengan kata lain, tidak semua orang diperbolehkan menerima hadiah, misalnya bagi seorang pejabat dan pemegang kekuasaan. Hal ini ditunjukkan untuk kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, Islam melarang seorang pejabat atau petugas negara dalam posisi apapun untuk menerima atau memperoleh hadiah dari siapapun, karena hal itu tidaklah layak dan dapat menimbulkan fitnah. Dengan demikian, hadiah yang diberikan kepada pejabat apabila sebelumnya tidak biasa diterimanya, itu dinilai sebagai sogokan terselubung. Selain itu, seorang pejabat yang menerima hadiah berarti dia mendekatkan dirinya pada perbuatan kolusi. Di dalam pelaksanaan kewajiban khususnya, misalnya dalam pengaturan tender, penampatan pegawai, dan sebagainya. Hadiah yang diberikan kepada pejabat sebenarnya bukanlah haknya. Di samping niat orang-orang yang memberikan hadiah kepadanya dipastikan tidak didorong dengan keikhlasan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembahasan larangan korupsi dan kolusi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.